Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu pasti terjadi. Ujian itu pasti menimpa. Apa tugas kita? Yang pertama adalah as-sabar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa bersabar? Jawabannya, banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi kesabaran, menjalankan akidah, memberi kesabaran. Allah beri kesabaran kepada kita di dalam istiqamah di atas iman, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, memasrahkan keselamatan dan keistiqomahan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan kepada selain Allah. Tidak memasrahkan kepada manusia. Tidak memasrahkan kepada kawan. Tidak memasrahkannya kepada banyaknya umat yang bersama dia. Tidak memasrahkannya kepada ustaz. Tidak memasrahkannya kepada syekh. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, barakallahu fikum, bersama, berkawan, berteman dengan as-sabirin yang istiqamah di atas akidah. Karena kawan dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar, positif ataukah negatif. Carilah teman-teman yang memberikan nilai-nilai positif. Carilah kawan yang dapat membantu antum untuk bersabar. Dalam ayat yang tadi, yang pertama kita sebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berjalan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridhanya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi untuk tetap bersama dengan mereka. Nah, perkawanan punya pengaruh yang sangat besar. Dengan siapa antum berkawan? Dengan ahlul istiqamah atau ahli syubhat? Perkawanan di zaman ini sulit untuk dibatasi. Kalau dahulu perkawanan itu dibatasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara fisik. Tapi di zaman seperti ini, perkawanan itu bisa meluas dari ujung timur bumi hingga ujung baratnya. Maka dari itu, barakallahu fikum, yang ketiga adalah memilih kawan yang tepat. Yang keempat adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh sebelum kita. Mempelajari bagaimana dahulu mereka menjalani agamanya, sehingga kita tidak merasa sendiri. Sehingga kita tidak merasa orang yang hanya kita yang ditimpa oleh musibah. Hanya kita yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dengan mempelajari sejarah, meneladani orang-orang yang sebelum kita, itu akan menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqamah kita. Dalam ayat yang juga telah disebutkan tadi, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarkan wahai Muhammad, sabar engkau sebagaimana telah sabar para rasul yang Allah juluki dengan ulul azmi. Melihat kepada yang sebelumnya dari para rasul, meneladani, mencontoh, mempelajari sejarah. Ini satu hal yang penting untuk selalu diingat, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma'u'tiya 'abdan 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Khairan wa awsa'a minas sabr. Pada hadis yang sama ini sebelumnya Rasul menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya dia dengan doanya, dengan perkawanan bersama orang-orang yang sabirin, barakallahu fikum, dengan tawakalnya, berupaya dia, bersungguh-sungguh untuk sabar, maka pasti Allah jadikan dia sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia
yang lebih besar kebaikannya dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam beribadah sabar, dalam berdakwah sabar, dalam berpegang teguh dengan sunnah sabar dia, dalam berpegang teguh dengan salafiyah sabar dia. Kembalikan semua pada prinsip awal, kembalikan semua kepada prinsip salaf, jangan goyah. Kembalikan semua kepada prinsip salaf. Barakallahu fikum.